pernah memproduser lagu anak ya. Cak Lontong. Terima kasih. Salam lemper. Ya. Anda produser lagu anak-anak ya? Pernah memproduser lagu anak-anak ya? Saya mulai tahun 85. 85 Anda memproduser lagu anak-anak? Ya. Faris RM waktu itu. Anak-anak Pak, anak-anak. Nah ini, Anda jangan terjebak bahwa anak-anak yang menyanyi harus anak-anak. Ini kita bicara lagu, bukan usia penyanyi ya. Iya, betul, Ingat, betul. Iya. Lagu anak-anak itu bukan perkara siapa yang nyanyi. Ini mengingatkan lagunya Kus Plus, ingat ya. Ada yang pop anak-anak. Ya. Enggak tahu saya. Kalau nggak tahu, nggak usah pakai nada. Kesannya Anda tahu. Anda harus bisa membedakan tahu sama terkejut. Itu hanya tahu tuh. Gitu kesannya. Tadi saya hanya kesannya tahu. Iya. Padahal terkejut. Gimana pendapat Fitrop ya? Setuju nggak dengan apa yang saya mau tanya sama yang justru Anda mendukung lagu anak-anak ya? Di sini. Saya kan produser lagu anak. Iya, berarti Anda harus mendukung lagu anak-anak ya? Kenapa itu penting lagu-lagu buat anak? Karena kita orang tua ini bisa banyak belajar dari anak. Jadi anak-anak itu apa adanya. Kamu harus bisa belajar dari anak itu ya. Mau jelek, mau nggak cakep, dia bisa santai kemana-mana tanpa kehilangan percaya diri ya kan? Iya. Coba kalau orang seperti Uca, dia mau keluar aja nunggu sepi. Iya. Emang anak tuyul. Anda harus belajar dari anak bahwa anak itu bisa apa adanya. Iya. Dan saya punya tetangga yang sangat bisa belajar dari anak. Tetangga saya ini mohon maaf, saya nggak nganggep kamu jelek. Tetangga saya itu mirip kamu, jelek. Loh, tapi kan disebut. Anda tuh sopan berbicaranya ya. Tapi itu yang Anda ucapkan, Anda sadar nggak kalau itu kenyataan? Ya iya, tapi kan tetangga saya bukan dia. Jadi tetangga, kamu harus bisa belajar dari tetangga saya. Tetangga saya itu jelek. Iya. Tapi jangan salah, pacarnya banyak. Loh kok bisa dari mana sih? Tapi jelek-jelek juga sih. Tapi banyak. Percuma. Pacarnya banyak tapi jelek-jelek ya percuma. Tapi Anda jangan menyepelekan loh. Susah loh ngumpulin orang jelek banyak tuh. Susah. Iya. Itu pekerjaannya emang susah. Susah. Iya. Anda kenal Ebit GAD? Iya. Dia terkenal di usia berapa? Usia 30 lebih lah dia itu. Nah makanya dia nggak pernah nyanyi lagu anak. Ya kan beda. Masa dia harus 30 anak? Bapak datanya yang akurat. Ebit GAD memang orang dewasa. Nggak nyanyi lagu anak. Tapi kan sebutannya masih Ade. Harusnya kan GKK. Maksudnya. Jadi kalau dia bikin lagu anak-anak jadi Ebit G anak gitu maksudnya. Ya terserah dia yang punya nama kan dia. Jangan saya dipaksa ganti nama dia. Nggak, Anda paham nggak sih yang saya bicarakan? Sebentar. Saya khawatir kalau nggak ada yang paham. Karena saya sendiri nggak paham loh ini. Sebelum orang lain nggak paham. Kurang simple dan maksudnya lagunya tuh terlalu simple dan kurang puitis, kurang detail. Contoh ya, saya kan sebagai ibu, saya kan peduli akan pendidikan anak-anak. Betul. Contoh misalnya kayak lihat kebunku penuh dengan bunga. Coba tolong dijelaskan, bunga apa saja yang ada di dalam situ? Betul, kan bunga banyak ya. Jadi harusnya ditambahinnya untuk keterangannya. Simple, detail. Jadi seperti apa? Iya, misalnya lihat kebunku penuh dengan bunga, ada teratai, ada mawar, ada Rafflesia Arnoldi, apalah. Satu lagu bisa 2 hari nyanyinya. Kan saya peduli. Sebentar ini, menurut saya ini statementnya kontradiktif. Tadi anak nyanyi aja, dia harusnya bermain malah disuruh nyanyi. Iya. Sekarang giliran nyanyi malah suruh nyebutin semua bunga. Ini kan saya kan menuntut terlalu banyak. Saya lebih menegur kepada yang menuliskan lagu, Bapak. Saya kan nggak menegur Bapak. Ya makanya saya nggak merasa ditegur. Ya udah kalau nggak merasa ditegur udah nggak apa-apa. Kayak contohnya gini ya kan kita kan Bapak ingat nggak yang waktu ada suatu peraturan di mana kalau kita beli barang itu harus ada instruksinya dengan jelas pakai bahasa Indonesia ya. Contoh lagu juga harus diperlakukan seperti itu, kayak ambilkan bulanmu untuk menerangi gitu ya. Tapi kan tidak dijelaskan bagaimana caranya mengambilkan bulan. Bagaimana kalau misalnya ibu, saya sebagai ibu anak saya nanya, ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu. Saya bingung. Ngambilnya seperti apa? Bagaimana caranya? Kapan saya ngambilnya? Jadi kurang knowledgeable gitu loh. Pak Denny, ini hanya karena kekurang mengertian ibu saja. Ada apa lagi? Makanya lain kali kalau beli lagu itu lengkap sama dus bukunya.
Biar ada tahu. Lu pikir handphone? Habis ada lagu petunjuknya gimana? Saya kan peduli akan pendidikan anak saya, Bapak. Gunakanlah, Iya didengarkan dong. 3 kali sehari ya. Ini jangan malah. Betul. Nah, saya sebagai orang tua, saya juga harus mengajarkan hal-hal positif seperti jangan diskriminasi. Ya kan? Di pelajaran di sekolah juga diajarkan. Ya. Nah, lagu anak-anak kadang terlalu diskriminatif gitu ya. Lagu apa Contoh ya? misalnya Tidak ada kayak, menurut saya. Abang tukang bakso, Ya. mari-mari sini. Bagaimana dengan abang-abang yang lain, Kang Denny? Mie ayam, ketoprak, Paling tidak- gado-gado. Iya, paling tidak harusnya lagu itu mengangkat yang namanya Iya, tolong. Abang None ya. Iya. Abang None. Interupsi, Pak. Mari di sini. Bisa. Assalamualaikum. 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 Gitu ya. Pak, interupsi, Pak. Kang Denny. Kalau saya juga saya setuju ya, ini merupakan himbauan karena saya pencinta lagu anak-anak Ya, ya. Memang ada banyak sekali lagu anak-anak yang sangat diskriminatif. Termasuk salah satunya itu menyebabkan salah satu teman bimbel saya, ibunya sakit hati dari kecil sampai sekarang. Loh, gara-gara apa? Lagunya. Na ibu anak mirip binatang purba. Iguana. Iguana. Itu mama saya lagunya begitu. Saya Sebentar. Ini Kang Denny satu lagi. Iguana. Kamila. Pasti orang tidak pernah menyangka kalau dulu Tasya yang saya kenal justru masih kecil ya SD. Sekarang ini sudah lulus dan baru diwisuda ya. Iya. Luar biasa dengan lulus dengan sangat memuaskan. Memuaskan, woi. Memuaskan. Oh, cum laude ya? Cum laude. Cum laude tuh apa? Alhamdulillah, cum laude. Memuaskan ya, sangat Iya. memuaskan ya. Tadi saya bilang apa ya? Memuaskan. Kurang S-nya. Oh, Tadi Bapak bilang dengan lulus Apa? dengan sangat memuakan. makanya muka lu tutup. Gua tuh ngeliat muka lu tadi, gua udah inget-inget gua tuh. Lulus dengan sangat begini, memuakan gitu. Loh, Bapak bilang dong kata gue saya ngeles. Iya, makanya lu ngeles. Ya, saya mau tanya sama Tasya ini. Iya. Tasya yang merasakan sebuah perjalanan yang seperti ini. Ada Benar. perbedaannya dengan tahun yang sekarang Tasya rasakan. Aku sangat mengharapkan ada regenerasi. Karena mungkin udah jarang banget penyanyi cilik. Banyak banget dari dulu yang nyumpahin aku. Tasya, aku sumpahin kamu supaya nggak gede-gede. Supaya terus jadi anak-anak. Iya. Sekarang tinggi aku jadi cuman nggak beda jauh sama Kariko Ceper. Mungkin nama saya tidak diganti Iya. dengan Ini- Tasya Bantat. Tapi paling tidak Anda berdua ini telah mewakili warga Hobbit sebenarnya. Jadi kita semua gembira lah ya. Tapi Warga juga kalau Kak Riko kan punya fans club juga ya, ABC Arena Bocah Ceper. Iya, ABC. Ya bener, lu nggak, bilang Tongki iya aja Tongki, iya. Berikutnya menurut aku bagus banget kalau misalkan ada lagu anak-anak yang mendidik ya. Karena lagu anak itu memiliki nilai-nilai. Aku sendiri Emangnya dimasak Pak, lagu anak-anak sampai mendidik. mendidik. Itu mendidih. Yang ditanya Tasya, nggak usah jawab tas pinggang. Dan berikutnya lagu aku juga. Iya. Jangan takut gelap. Mengajarkan kepada anak-anak untuk nggak takut sama orang-orang yang berwajah gelap. Dan Boleh juga diulang Tolong kalimatnya? dibedakan ya, yang berwajah gelap dengan berwajah kotor itu kotor. Nggak percaya udah gue bilangin, jangan cuci muka pakai kertas karbon. Walaupun kata-kata kamu menyakitkan, Kak tapi ini Bedu, sangat Kak Bedu, menyenangkan. aku suka nungguin kamu loh. Kalau lagi bulan puasa jam 6 sore aku Aduh, selalu beduk. Maghrib. Beduk, Oh itu beduk ya? beduk. Bukan beduk. Ini produsernya juga harus yang berisi gitu. Jadi bisa menseleksi. Kayak gini produsernya Cak Lontong. Kenapa nggak Cak Arem-Arem? Kan ada isinya. Iya, benar. Kalau Lontong nggak ada isinya. Gitu. Jadi produsernya juga harus yang tepat. Iya untuk- benar. Ini. Cak, Ini yang saya takutkan dari awal. Sebentar. Ini yang saya takutkan dari awal. Takut dari mana? Nggak takut dia. Kita terjebak pada hal yang nggak penting. Loh, penting dong. Tadi lontong nggak ada isinya, arem-arem nggak ada Isinya isinya. ada, iya. Itu kan bener. Silakan Cak Lontong. Sebagai produser Anda harus punya tanggung jawab di sini ya, salah satunya. Ini Anda melakukan kesalahan awal dari statement Anda. Loh? Anda menganggap saya tidak punya tanggung jawab. Ya, Itu enggak, harusnya 30 punya tanggung tahun jawab. yang lalu. Betul, ketika jadi produser 30 ya. tahun yang lalu. Sekarang saya jauh berbeda. Tanggung jawab saya serahkan pada istri saya. Saya punya data di Amerika, Di Amerika. ini lebih parah daripada di Indonesia. Loh, Amerika kenapa? Tahun 90-an saja, mereka sudah tidak punya penyanyi anak-anak. Ada
penyanyi anak-anak. Kalau toh ada itu penyanyi children. Bukan anak-anak. Terakhir, Presiden Amerika itu sempat telepon. Siapa maksudnya Barack Obama? Barack Obama. Telepon siapa kamu? Enggak tahu. Dia sempat masa saking sibuknya presiden nggak sempat telepon sih nggak masuk akal kan? Pasti sempet lah telepon. Iya. Anda kadang-kadang membatasi presiden Amerika loh. Masa nggak sempet telepon? Iya, maksudnya kan dengan statement yang Anda katakan barusan itu bahwa presiden Amerika sempat menelepon ya. Kesannya kan si presiden Amerika itu telepon kamu. Anda itu overestimate pada saya kan hanya seorang produser. Pak, saya setuju Pak. Dia mengatakan presiden Amerika sempat telepon. Iya. Ya terserah presiden Amerika mau telepon kemana kek. Kan bukan urusannya Pak Denny, bener Ya, kata tapi kan calon tong. statementnya seperti dia tuh seolah-olah dianya yang ditelepon. Lo ngerti gak sih Tongki? Saya sependapat betul kan calon tong ya? Si Tongki ini kagak ngerti nih. Kamu sependapat dengan? Dengan Kak Lontong. Oke, saya rubah statement saya. Tuh, dia Daripada dia sependapat. Jadi lu sendiri aja udah. Saya sependapat, benar. Saya sependapat. Sependapat apa lagi lu kayak si Tongki? Nggak masalah kalau itu nggak masalah. Tuh kan dia kalau dia boleh. Saya pendapatnya sama siapa? Saya sama Uca. Enggak, saya sependapat sama calon tong. Tapi dia sependapat sama kamu. Oke, saya ganti statement saya. Saya sependapat dengan Kang Denny Chandra kali ini. Amit. Hei. Apalagi salah gue? Gak mau. Jangan. Salah gue apa lagi? Ih. Dari tadi gak ada yang bener sama gue dah. Enggak. Lap. Iya, habis sependapat. Emang gue salah apa? Kang Denny, tadi kan sempat digigit kan? Nggak sempat digigit kan? Enggak. Ih, bye-bye nyeplak lo biru lo ntar lo. Ih, bye-bye. Terus gini, saya di 2 tahun yang lalu ketika produser seluruh dunia kumpul, Iya. itu membicarakan sesuatu yang sangat penting. Yaitu? Enggak, saya nggak datang. Jadi saya nggak tahu. Tapi saya yakin mereka membicarakan hal yang penting pasti. Kalau nggak mungkin kumpul ya kan? Benar. Iya kan? Benar. Benar. Iya. Sambil geledek. Ini kok orang tahu salah ditepuk tangan aja. Benar dia statementnya salah tapi nggak penting. Gila gue. Bisa saya lanjutkan? Ya silakan. Terus saya akan bicara lagi ke hal yang lebih luas ya. Lagu itu bukan hanya lirik, Iya. bukan hanya musik. Lagu itu pengaruhnya secara psikologis itu luar biasa. Anda tahu tahun 60-an Amerika perang di Vietnam. Iya, masuk ke Vietnam dia. Kemudian tahun awal 90-an Amerika menyerang Irak. Iya. Dia menang. Lagu anaknya di mana? Lu anak-anak Ini suruh perang maksudnya. Anda hati-hati, Anda jangan membawa anak-anak ke perang gini. Saya jadi bingung ngomong di sini sih. Justru kita yang bingung. Oke lah, saya mau tutup poin aja. Saya punya program. Ini tahun 2014 ini saya sudah merekrut 10 anak kecil. 10 anak kecil. Mau dibuat apa tuh anak-anaknya? Saya tunggu sampai besar. Pasar kita memang lagu anak-anak sedang tidak diminati. Ya, tapi... Jadi saya kumpulkan 10 anak, saya tunggu sampai gede biar nyanyi lagu dewasa. Ya terus lagu anak-anaknya apa nah? Terus siapa yang mau bikin lagu anak-anak? Saya yang ngumpulkan 10 anak-anak, saya didik untuk nanti nyanyi lagu dewasa setelah gede. Coba kalau Anda paham. Anda paham nggak apa yang diomongin? Ya jelas enggak lah. Kalau saya paham Anda pasti nggak bingung. Makanya semua di sini bingung. Kita akan kembali setelah yang satu ini.